Oke, saya ucapkan terima kasih karena telah memilih video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan pasang bilet di headlamp BTSP. Jadi di depan saya ini sudah ada headlamp Honda Beat ESP. Ini saya dapat paket ya. Kita dapat paket bilet, kemudian juga slot dan juga perlampuannya. Jadi ini barang kiriman ya, permintaan dari pemilik pakai headlamp KW. Jadi saya akan kerjakan di headlamp ini. Yang headlamp orinya masih disimpan sama yang punya. Oke. Di sini ada slot juga dan juga LED demonnya. Oke, untuk barang-barang yang dipakai di sini ada mika KW-nya ya. Ini mereknya Narita. Ini harganya 65.000. Kualitasnya sih ya biasa aja karena memang ini bukan ori. Yang penting bisa digunakan untuk retrofit nantinya. Ini belinya di toko online semua ya. Untuk bilet ini, untuk bilet K5 yang ukuran 2,5 ya. Ukuran 2,5. Ini ya K5 Pro. Itu harganya 375. Itu wattnya 40 watt, setara dengan Phoenix P25. Jadi kalau Phoenix P25 harganya 400-an, ini cuma 375. Jadi lebih murah sih. Jadi saya saranin kalau budget terbatas ya pakai bilet K5 ini. Jika kalian yang mau beli juga untuk bilet K5 ini, bisa ke deskripsi video ataupun kolom komentar ya, saya cantumin untuk link pembelian dari bilet ini. Ini dalam pembeliannya kita dapat bilet, kemudian ada ini modulnya atau driver, kemudian ada seperangkat adapter ya untuk pemasangan di headlamp. Oke, jadi itu aja. Untuk hasil cahayanya nanti kita lihat ketika sudah terpasang. Kemudian untuk slotnya ini pakai slot model BMW, ini harganya 80.000 ya. Jadi total kalau mau retrofit headlamp yang pakai satu bilet itu sekitar 400 ribuan. Jadi untuk bilet 300 ribuan, kemudian slot 80.000, ini 10.000 ya. Jadi untuk bahannya sekitar 400 ribuan ya. Kalian hitung sendiri untuk kisaran harganya. Itu bisa berubah-ubah tergantung spek yang kalian pakai. Dan langkah awal ini tentunya dibuka dulu untuk mikanya ya. Ini kita panaskan dulu pakai hot gun. Baru bisa dilepas seperti ini ya. Jadi kalau headlamp KW ataupun bukan ori itu nggak ada lemnya, seperti ini, kosong dia lemnya. Jadi perlu kita tambah lem nantinya. Oke, dan ini akan kita coak tentunya ya, karena wajib dicoak untuk Beat ESP ini. Karena ini kan slotnya nggak masuk tentunya. Ini perlu dipapas sampai belakang. Kemudian yang belakang ini juga nanti dicoak. Untuk coaknya bisa pakai mesin bor, mini grinder ataupun yang lain ya. Yang penting bisa berlubang seperti ini nanti kurang lebih. Oke, langsung saja ini saya coak dulu, nanti akan saya perlihatkan untuk hasilnya. Oke, dan ini dia hasilnya ketika dicoak seperti ini. Kurang lebih segini ya untuk coaknya. Ini bagian atas juga dicoak. Nah ini dia yang bagian belakang, kemudian yang bagian atas. Nih kurang lebih dicoak segini sampai ke pinggir sini ya. Dan juga untuk serotnya ini sudah saya potong. Ini dipotong kurang lebih jadi segini. Jadi ini udah pas. Nah nanti pemasangannya seperti ini. Dan ini mikanya bisa ditutup secara rapat ya. Ini mau saya cat dulu, cat hitam dop ya, karena permintaan dari pemilik mau di black housing dulu. Oke, seperti ini hasilnya ya setelah dicat. Ini mau saya lem dulu untuk serotnya. Ini saya lem besi di sini ya langsung. Baru nanti akan saya pasang biletnya dari belakang. Ini tinggal saya pasang-pasang semuanya. Saya lem pakai lem seperti ini supaya kuat. Oh ya, untuk boxnya ini juga saya sudah siapkan. Ini box audio aslinya.
Jadi box-box audio bisa kalian beli di toko-toko elektronik ya, toko-toko audio itu banyak yang jual box seperti ini. Ini kurang lebih harganya 10.000. Ya, aslinya bentuknya panjang kotak. Cuman ini sudah saya potong dan sudah saya kasih lubang, jadi nanti untuk rumahan biletnya. Kurang lebih seperti ini nanti. Oke, ini sudah terpasang ya untuk biletnya seperti ini. Ini sudah saya lem. Ini ya, saya lem di pinggir-pinggirnya pakai lem besi tadi. Oke, kurang lebih seperti inilah ya, dibuat lurus. Untuk belakangnya ini akan kita buat dari box tadi. Itu dia boxnya. Oke, kita akan pasang untuk box yang belakang. Oke, ini dia untuk boxnya sudah saya pasang. Ini tinggal dilem ya. Ini masih ada rongga-rongga seperti itu. Nah, itu nanti pinggirnya perlu kita kasih lem Dextone, lem besi tadi. Dan ini ada beberapa rongga yang besar. Itu saya kasih isolasi dulu supaya lemnya dia bisa membentuk ya. Karena kalau nggak dikasih isolasi seperti ini, nanti lemnya meleleh sampai ke dalam. Jadi supaya lemnya dia bisa ngebentuk sempurna. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini hasil lem Dextone-nya. Ya, meskipun nggak begitu rapi, tapi yang penting nggak bocor. Ini udah cukup kuat sih. Ini juga saya ikat di sini ya untuk biletnya. Tadi kan yang bagian saya lubangi, kemudian saya kasih karet bawaannya, kemudian saya mur di sini. Jadi biar lebih kenceng aja. Oke, dan untuk headlampnya ini saya kasih lem headlamp seperti ini. Karena ini kan headlampnya dia bukan yang ori, jadi nggak ada lemnya. Oke, dan permintaan dari pemilik tetap gunakan mika yang imitasi ya. Jadi tetap saya gunakan mika yang ini yang imitasi. Ini akan saya pasang. Tadi saya sudah cek untuk hasil cahayanya sih nggak begitu pengaruh sih. Jadi tetap bisa kelihatan bagus. Jadi nggak masalah kalau dipasang mika yang ini. Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya ya. Nah, ini untuk soket-soketnya ini saya pisahkan seperti ini. Nanti untuk rangkaian kabelnya saya kasih gambar aja ya. Ini kurang lebih sama seperti Beat FI di video saya yang sebelumnya. Oke, nanti kita akan coba juga di motor ya. Nanti kita lihat cahayanya. Nanti akan saya tunjukkan untuk perkabelan di motor. Oke, ini sudah proses pemasangan. Sudah dipasang di batok motornya. Kemudian untuk perkabelan kurang lebih sama seperti Beat FI yang video saya sebelumnya. Untuk rangkaian perkabelannya saya taruh di gambar aja ya. Jadi untuk arus positifnya ambil langsung dari aki di bawah. Ambil dari aki, kemudian dikasih sekring seperti ini. Ini sekringnya 10 ampere, cukup untuk satu bilet. Di sini ada perlu perubahan dikit ya kabelnya, jadi perlu ditambah dioda supaya lampu jauhnya dia bisa aktif. Untuk tampilan belakang lampunya seperti ini. Ini ya soket-soketnya. Untuk lampu demonya ini ambil dari sini ya, supaya bisa dimatikan nantinya. Untuk saklar on off seperti biasa yang 3 mode, jadi ada mode off, lampu dekat, lampu jauh. Ini saklar on off untuk mengaktifkan lampu demon dan angle eye-nya. Oke, jadi cuman seperti itu ya. Ada kabel positif, kabel negatif bilet, kemudian kabel solenoid lampu jauh. Kemudian ada kabel untuk LED demonnya. Oke, kita akan langsung pasang dan kita lihat untuk hasilnya nanti di jalan. Oke, jadi ini sudah terpasang. Seperti ini untuk kurang lebih ya tampilannya ketika sudah terpasang di motor. Jadi di sini ada 2 saklar. Yang ini untuk saklar on off demon dan angle eye, dan juga ini saklar untuk biletnya. Coba kita nyalakan. Ini ya untuk LED demonnya. Ini mati, ini nyala. Oke, jadi ini demonnya warnanya merah dan juga angle eye-nya warnanya ice blue. Nah, lebih seperti ini, tapi nggak begitu jelas ya. Coba kita lihat untuk hasil cahayanya. Oke, ini untuk hasil cahayanya dari bilet K5. Ini speknya kurang lebih sama seperti Phoenix P25 ataupun
Turbo SE juga sama sih, mirip-mirip buatnya. Ini untuk lampu jauh. Kalau dari depan kurang lebih seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja ya video saya kali ini tentang pemasangan bilet K5 di Honda Beat Street. Jika kalian berminat dengan barang-barang yang saya rekomendasiin tadi, bisa diklik ya link pembeliannya di kolom komentar video ataupun di deskripsi video ini. Jika kalian tanyakan tentang instalasi, bisa ditaruh di kolom komentar ataupun DM di Instagram saya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk update video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.